Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Atika dan teman saya. Nama saya Siti Mulyani. Nama saya Linda Supriyanti. Kami adalah mahasiswi Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Kami akan mempresentasikan materi tugas besar dari mata kuliah Perilaku Konsumen yang bertema mengenai konsep diri dan gaya hidup dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rahmat SPD MM. Untuk pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Siti Mulyani. Untuk Saudari Siti Mulyani, saya persilakan untuk membacakan materinya. Terima kasih untuk Saudari Nur Atika. Baik, akan saya jelaskan materinya, yaitu slide pertama tentang daftar isi. Daftar isi terdiri dari konsep diri, tipe kepribadian seseorang, gaya hidup, dan faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Next slide, yaitu konsep diri. Konsep diri merupakan perasaan terhadap diri, gambaran deskriptif dan evaluasi mengenai kemampuan dari sifat seseorang. Konsep diri yang positif akan meningkatkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan dirinya, dan rasa berguna serta yakin kehadirannya diperlukan. Dan jika seorang individu memiliki konsep diri yang rendah, mereka akan lebih cenderung mudah dipengaruhi daripada orang-orang yang memiliki harga dirinya tinggi. Dan hal ini berhubungan dengan kepribadian seorang individu. Next slide, tipe kepribadian. Yang pertama, perfeksionis. Orang dengan tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk hidup dengan benar dan memperbaiki diri sendiri serta orang lain dan menghindari dari amarah dalam dirinya. Tipe yang kedua yaitu penolong. Tipe kedua dimotivasi oleh kebutuhan untuk dicintai dan dihargai, mengekspresikan perasaan positif pada orang lain, dan menghindari kesan membutuhkan. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Linda Supriyanti. Silakan untuk Saudari Linda Supriyanti. Baik, terima kasih Saudari Siti. Saya akan melanjutkan menjelaskan materinya. Tipe kepribadian yang ketiga yaitu pengejar prestasi. Para pengejar prestasi termotivasi oleh kebutuhan untuk menjadi orang yang produktif, meraih kesuksesan, dan terhindar dari kegagalan. Tipe yang keempat yaitu romantis. Orang tipe romantis termotivasi oleh kebutuhan untuk memahami perasaan diri sendiri serta memahami orang lain, menemukan makna hidup dan menghindari citra. Next. Tipe yang kelima yaitu kecemasan. Orang tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan, merasa diperhatikan dan terhindar dari kesan pemberontak. Tipe yang keenam yaitu pengamat. Orang tipe ini termotivasi oleh kebutuhan mengetahui segala sesuatu serta alam semesta, merasa cukup dengan diri sendiri dan menjaga jarak serta menghindari kesan bodoh atau tidak memiliki jawaban. Next. Tipe yang ketujuh yaitu petualang. Tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk merasa bahagia serta merencanakan hal-hal menyenangkan, memberi sumbangsih pada dunia dan terhindar dari derita. Tipe yang ke-8 yaitu pejuang. Pejuang termotivasi oleh kebutuhan untuk dapat mengendalikan diri sendiri, kuat, memberi pengaruh pada dunia dan terhindar dari kesan lemah. Tipe yang ke-9 yaitu pendamai. Para pendamai termotivasi oleh kebutuhan untuk menjaga kedamaian, menyatu dengan orang lain dan menghindari konflik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Atika. Terima kasih kepada Saudari Linda Supriyanti. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Dalam slide ini terdapat pengertian gaya hidup.
Gaya hidup adalah fungsi dari karakteristik individu yang terbentuk melalui interaksi sosial. Secara sederhana, gaya hidup juga dapat diartikan sebagai cara yang ditempuh seseorang dalam menjalani hidupnya yang meliputi aktivitas, minat, kesukaan atau ketidaksukaan, sikap, konsumsi, dan harapan. Next slide. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Faktor pertama, faktor internal. Faktor internal dipengaruhi oleh 1. Sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. 2. Pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakan di masa lalu dan dapat dipelajari melalui belajar. Orang akan memperoleh pengalaman. 3. Kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara yang berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Next slide. Terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi gaya hidup. Beberapanya meliputi 1. Keluarga. Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Kedua, kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Sekian materi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.